Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Aisyah radhiyallahu anha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita di kesempatan yang mulia ini masih dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, mulai dari ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Semoga seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali membahas satu tema yang sangat luar biasa, yang ini tidak bisa dianggap sepele, dan ini bukan ilmu yang ringan, tapi ini adalah sesuatu yang berat. Mempelajari ilmu tauhid itu adalah mempelajari terkait dengan fondasi agama kita, bahwasanya seluruh para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengajarkan dan mengajak kepada umat manusia itu semuanya untuk bertauhid kepada Allah. Maka sekali lagi perkara ini bukan perkara yang ringan. Dan ini adalah konsep perbaikan umat itu adalah pada tauhid. Jadi konsep perbaikan umat yang pertama itu adalah perbaikan tauhid, perbaikan akidah. Selama akidah atau tauhid di suatu masyarakat atau suatu negara itu masih belum baik, maka tidak akan menjadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Hari ini jemaah rahmati Allah, kalau kita membaca sejarah yang ditulis para ulama-ulama ahli sejarah, bukan hanya bangsa Arab saja yang pada saat itu mengalami dekadensi moral, yang mengalami kebobrokan moral bukan hanya bangsa Arab, tetapi hampir seluruh dunia itu sebenarnya juga mengalami hal yang serupa. Tetapi di tengah-tengah kebobrokan moral itu, bangsa Arab juga memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Nanti kalau kita baca misalnya di kitab Ar-Rahimul Maktum misalnya, atau Fiqh Sirah Ibnu Hisham misalnya, di sana disebutkan bahwasannya bangsa Arab pada saat itu sudah memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Misalnya orang Arab itu terkenal dengan kedermawanannya.
Sangat dermawan. Sampai hari ini orang Arab itu dermawan sekali. Ya, kalau nyuguhi tamu itu, kalau kita ini ayam cukup disuir-suir Pak ya. Kalau di kita ya, nyuguhi tamu soto ayamnya di suir-suir. Itu kalau orang Arab tuh enggak Pak. Bisa utuh satu ayam itu atau cuma disigar jadi 2 saja, enggak saksikan satu orang. Itu saking menghormatinya, saking dermawannya. Bahkan dulu itu sudah terbiasa. Orang tidak punya apa-apa di rumahnya, hanya punya kambing misalnya. Dan itu satu-satunya yang dipakai untuk menopang hidupnya, kambing ini. Begitu ada tamu dan dia ingin menghormati tamunya, maka disembelih kambing itu, disuguhkan kepada tamunya, saking dermawannya. Walaupun di sisi yang lain akhlak mereka memang bobrok, tapi masih ada mutiara-mutiara akhlak ini. Kemudian di antara akhlak orang Arab jahiliyah pada saat itu yang lainnya adalah mereka sangat memegang janji. Kalau sudah janji mereka luar biasa, ya, pantang bagi mereka untuk mengingkarinya. Makanya kalau mereka itu Islam dulu itu, ya langsung kuat Islam. Ya, nah kita lihat aja Umar bin Khattab yang tadinya sangat memuisi Islam, tetapi begitu dia berbalik memeluk Islam, ya langsung kuat sekali untuk membela Islam. Dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Makanya kemudian Rasulullah menyampaikan, innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah memperbaiki tauhid, memperbaiki akidah. Karena ini konsep utama. Nah, mohon maaf ya, pendidikan di negeri kita ini kurang memperhatikan konsep tauhid ini. Ya. Kita menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang punya pendidikan yang bagus, akhlak yang mulia. Tetapi pada kenyataannya konsep pendidikan kita hari ini hanya berputar masalah akliyah, akal saja. Ilmu pengetahuannya diperbanyak, tetapi konsep-konsep ketuhanan, ilmu agamanya diperkecil. Akhirnya apa? Yang bisa jadi mereka memang intelektual secara pemikiran, pintar, cerdas dan seterusnya, tetapi kering dari nilai-nilai rohani. Akhirnya pintar minterin. Kepandaiannya itu dipakai untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Banyak ya. Dengan kepandaiannya dia melakukan korupsi, dengan kepandaiannya dia melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Dan itu hampir di seluruh lini kehidupan bangsa kita. Kenapa? Karena konsepnya yang tidak benar. Harusnya yang diperbaiki terlebih dahulu itu adalah konsep tauhid, akidahnya. Kalau manusia itu kemudian konsep tauhidnya, konsep akidahnya itu sudah benar, sudah menyatu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti zatnya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bersama kemarin, bukan merasa bahwa zat Allah itu menyatu dengan dirinya. Kalau seperti itu nanti bahaya. Tapi dia merasakan bahwa Allah itu dekat dengan dirinya. Maka kalau konsep ini sudah dijalankan dengan benar, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Saya yakin itu. Kenapa? Karena ketika mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dia merasa bahwa ada Allah. Tapi kalau konsep tauhid itu belum betul-betul menyatu pada dirinya, ya justru dengan kepandaiannya itu berbahaya. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dengan kepandaiannya itu untuk melakukan manipulasi, kebatilan dan seterusnya. Nah, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka belajar ilmu tauhid itu adalah belajar ilmu yang mendasar sebenarnya, tetapi ini adalah menjadi penentu
sebuah bangunan itu bisa berdiri tegak kokoh ataukah tidak. Itu adalah tergantung dari konsep awalnya, tergantung dari bagaimana kita membuat pondasinya. Bangunan bisa saja kita permak dengan seindah-indahnya, tetapi kalau pondasinya nggak kuat, percuma. Tidak akan lama akan roboh. Tidak akan lama akan retak-retak, pecah-pecah, dan seterusnya akan roboh juga. Walaupun kita poles dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau bangunan itu diawali dengan pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, maka bangunan itu pun juga akan menjadi bangunan yang kokoh. Nah, makanya rahmat Allah, hendaknya kita ini senantiasa berdoa meminta kepada Allah supaya hati kita ini dibersihkan oleh Allah, supaya kita ini diberikan kemantapan di dalam bertauhid kepada Allah. Karena tanpa pertolongannya nggak bisa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah hari ini. Hari ini kita akan sulit sekali menemukan mana yang betul dan mana yang salah, itu hampir terkabulkan hari ini. Kalau dulu apa yang disampaikan oleh ulama yang biasa kita sebut ustaz atau kiai lah misalnya, ajengan, tuan guru misalnya, itu adalah mereka mengeluarkannya itu dari lubuk hati yang paling dalam berserta dengan keimanannya dan keilmuannya, sehingga kalau mereka ucapkan apa gitu, maka itu adalah sebuah kebenaran. Karena kita yakin betul mereka adalah warasatul anbiya. Tapi hari ini semuanya itu hanya sekedar gelar-gelar saja. Tetapi yang mereka ucapkan terkadang jauh dari kebenaran. Makanya hari ini kita ada di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, supaya bisa keluar dari semuanya itu, ya kita belajar kembali ilmu dasar itu. Tauhid yang benar, tauhid yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang bisa membangun masyarakat Makkah pada saat itu, masyarakat Haramain, yang pada awalnya masyarakat yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh dunia luar, tapi kemudian menjadi pusat peradaban. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bahwasanya konsep perbaikan umat itu ada pada tauhid. Konsep perbaikan keluarga kita itu juga ada pada tauhid. Setelah tauhidnya ini bagus, maka kita ajarkan kepada mereka ada akhlak. Akhlak itu juga bagus, penting. Ya, karena mohon maaf anak-anak zaman sekarang ini akhlaknya sangat jauh dibandingkan dengan akhlak anak-anak zaman dahulu. Insyaallah. Ya. Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian beliau membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-120. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan, adalah seorang pemimpin yang dijadikan teladan. Qanitan lillahi, patuh kepada Allah. Hanifan, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin,
dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kemusyrikan, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian dibuka juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar, surat ke-23 ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka ini, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, la yusyrikuna, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukannya. Di sini disyarah, diberikan keterangan qauluhu, ya, ucapannya bahwasanya bab min hukmi man haqqaqa tauhid dakhala jannah bil ghairi hisab ay wala adab. Jadi yang dimaksud dengan bab ini, barang siapa yang menjalankan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maksudnya adalah wala adabin, tanpa ada azab. Jadi nggak sampai mampir ke neraka. Ada yang mau, Pak? Ada yang mau? Ya, masuk surga tanpa mampir ke neraka. Tentu semuanya mau. Ya, nanti apakah kita termasuk orang-orang yang seperti ini, ya? Karena berat. Untuk saya ucapkan tahqiqu, mengamalkan tauhid yang benar itu maksudnya adalah takhlisu wa tasfiyah, memurnikan dan membersihkan min syawaibi syirk, dari segala macam bentuk perbuatan syirik, wal bid'ah, dan bid'ah, wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi yang dimaksud menjalankan tauhid dengan sembunyi-mbunyinya itu adalah dia mengamalkan tauhid itu dengan membersihkan dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik kecil, syirik besar, baik syirik yang terang-terangan maupun syirik yang samar-samar, dan juga bid'ah-bid'ah di dalam bab kesyirikan, dalam bab akidah, ya. Nanti karena bid'ah itu ada dua, Pak. Ada bid'ah dalam urusan amaliyah, ada bid'ah dalam urusan akidah. Yang berat yang mana? Sama-sama berat, jauh lebih berat. Cuma kalau ditimbang lebih berat mana, ya jelas lebih berat bid'ah akidah, karena akidah itu penentu. Ya. Kalau ditanya mana yang berat, sama-sama beratnya, karena sama-sama dosanya. Wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi orang yang dapat memurnikan, membersihkan dirinya dari segala macam perbuatan syirik dan bid'ah-bid'ah di dalam akidah, juga dia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, maka orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa ada azab. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala, apa bid'ah-bid'ah di dalam akidah itu? Nah, kalau syirik kita sudah tahu, hukum kita. Kita sudah belajar banyak tentang kesyirikan. Ada syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, murtad, sudah langsung itu. Kalau seseorang melakukan syirik besar itu sudah langsung, otomatis sudah dia keluar dari agama Islam. Kalau syirik yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, cuma ibadah yang dilakukannya secara otomatis rusak. Contoh, sholat hanya karena riya, udah berarti sholatnya rusak sudah, otomatis sudah itu. Tapi orangnya tidak keluar dari Islam. Bahaya mana ini? Ya bahaya, tetap bahaya, bahaya. Jangan dianggap oh ya nggak bahaya, lu ya bahaya. Bahaya. Tapi lebih bahaya yang syirik besar, karena langsung dihukumi murtad. Tapi ini juga bahaya. Jangan dianggap oh ya ini nggak bahaya. Ya kayak
ketika ditanya, kalau sunnah hukumnya gimana? Ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Nah nggak apa-apanya ini yang jangan gitu, ya. Bukan kayak gitu. Maksud sunnah itu bukan gitu. Sunnah itu kalau dikerjakan itu mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi karena nggak dapat pahala. Akhirnya kita termotivasi untuk melaksanakannya. Tapi kalau dengan menerjemahkannya itu atau menafsirinya itu keliru, sunnah itu adalah kalau mengerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, ya akhirnya ya ditinggalkan saja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, ditinggalkan saja. Kenapa kok nggak sholat qobliyah? Ya kan sunnah. Kalau ditinggalkan kan juga nggak apa-apa, ya sudah. Ya kalau ditinggalkan rugi sampean nggak dapat pahala. Nah itu kalau orang itu merasa rugi pasti dia akan melaksanakan. Ya. Sama dengan tadi. Ya itu tidak sampai mengeluarkan orang pelakunya dari Islam. Bahaya apa enggak? Oh ya nggak bahaya. Loh nggak bahaya berarti riak terus ini nanti. Ya bahaya juga. Cuma yang lebih bahaya adalah syirik besarnya. Nah, bagaimana dengan wal bidah? Bid'ah dalam urusan akidah. Bid'ah dalam urusan akidah ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang pertama adalah Syiah misalnya. Pada awalnya Syiah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Pada awalnya ya, Syiah itu hanyalah kelompok yang membela Sayyidina Ali pada proses tahkim. Jadi dulu itu terjadi fitnah yang luar biasa, dikomandoi oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang memecah belah umat Islam dari dalam untuk memberontak. Pimpinan umat Islam pada saat itu Utsman bin Affan. Padahal kalau kita baca sejarah rahmati Allah, justru di zaman Utsman itulah kemakmuran itu sangat luar biasa. Abu Hurairah itu dulunya di zaman Rasulullah itu adalah orang yang paling miskin di antara sahabat. Gak punya rumah. Bahkan beliau itu ingin ikut perang. Itu saking gak punyanya bekal itu rahmati Allah, dia mengumpulkan biji-biji kurma yang sisa-sisa dimakan oleh sahabat, dikumpulkan dia, diwadai kantong. Itu yang dipakai bekal. Saking gak punyanya bekal itu. Bisa dibayangkan, bisa digambarkan saking miskinnya Abu Hurairah itu. Tapi karena beliau miskin, gak punya rumah, akhirnya dia tidur termasuk Ahlus Sufa. Yang Ahlus Sufa itu tempatnya itu berdekatan dengan rumahnya Rasulullah. Jadi keuntungannya di situ, sehingga beliau banyak mendapatkan hadis di situ. Tapi beliau adalah orang yang sangat miskin luar biasa. Lalu dia pergi perang, gak punya onta, gak punya kuda, ya gak punya. Sehingga dia jalan sendiri, ya. Lapar itu tadi, biji kurma yang dia temui itu tadi dikunyah-kunyah, dimut-mut, ya. Kalau sudah lapar, hausnya, hilang laparnya, hausnya diambil, dimasukkan kantong lagi, jalan lagi dia. Nanti kalau sudah lapar lagi, dimakan lagi, dimut-mut lagi. Nah, kita bisa bayangkan itu sahabat itu kalau berjuang kayak gitu ya. Sampai tibalah zamannya Utsman bin Affan. Dalam satu riwayat, ya, Abu Hurairah itu bisa sampai umroh, ya, ke Mekah itu sampai 60 kali. Coba bayangin, berarti sudah kaya ini. Padahal awalnya adalah miskin. Pokoknya di zamannya Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan itu luar biasa. Keamanan luar biasa. Perjalanan itu aman. Orang-orang itu yang tadinya sahabat itu banyak yang miskin, tabi'in yang banyak yang miskin, itu semua terangkat ekonominya. Dan ini tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, sehingga kemudian mereka menyusup dan melakukan pemberontakan kepada Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan tergulingkan, orang-orang yang tadinya membunuh Utsman ini membuat makar, berkumpul untuk mendukung Sayyidina Ali menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Akhirnya terangkatlah khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah yang notabene keluarga dekat Utsman bin Affan menuntut supaya Khalifah Ali ini membereskan siapa pembunuh atau menghabisi, menghukum pemberontak-pemberontak itu.
Nah, Ali radhiyallahu anhu karena beliau tahu bahwasanya sebagian besar yang mendukung dia naik untuk menjadi khalifah ini adalah para pemberontak Utsman bin Affan. Ini kalau dilakukan hukuman misalnya, maka ini justru akan menjadi chaos Madinah pada saat itu. Sehingga oleh Ali bin Abi Thalib diredam dulu, jangan dulu ini. Ya, kita perbaikin dulu kota Madinah ini. Kita benahin dulu Madinah ini. Nah, Muawiyah gak terima, gak bisa. Orang dibunuh itu harus segera dikisos. Apalagi itu saudara Muawiyah. Dan Muawiyah tahu kenapa Ali gak bisa melakukan ini. Menurut pemahaman Muawiyah, karena pendukung-pendukung Ali lah yang membunuh Utsman bin Affan. Mesti ruwet ini. Kondisi pada saat itu, politik pada saat itu ruwet sudah. Ya, itu bisa kita bayangkan kalau kita di posisi yang seperti itu, kita membela siapa? Muawiyah itu sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib juga sahabat Nabi. Ya, tidak hanya sahabat, menantu lagi. Ya. Ini sahabat juga gitu. Ada yang membela Ali bin Abi Thalib, ada yang membela Muawiyah dan semacam. Ya. Sampai kemudian terjadilah proses tahkim. Orang-orang yang masih setia dengan Ali, mereka membentuk satu kelompok yang namanya Syiah. Jadi awalnya ya mereka yang mendukung Ali saja. Tetapi kemudian ada penyusup-penyusup ya di tubuh Syiah ini yang sampai kemudian mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya terjadinya chaos ini itu kesalahan daripada pendahulu-pendahulunya. Kalau seandainya wasiat Rasulullah itu langsung diberikan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pada saat itu, tentu tidak akan terjadi ya perpecahan yang seperti ini. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampok kekuasaan Ali bin Abi Thalib, maka mereka semuanya adalah kafir. Nah, itu mulai mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Sampai kemudian muncul bulat-bulatnya ya Syiah yang berlebih-lebihan sampai mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Ini sudah mulai masuk ranah akidah. Ini bid'ah dalam urusan akidah ya, bahwasanya mereka mencaci maki sahabat, kemudian mereka mentuhankan Ali. Bahkan ada di sekte-sekte di Syiah itu yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu keliru memberikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi keliru kepada Nabi Muhammad. Bisa bayangkan Pak, malaikat bisa keliru? Untung itu malaikat Jibril yang difitnah ya. Coba kalau malaikat maut yang difitnah gimana coba? Harusnya ngambil nyawa A ternyata keliru B, ini kan bahaya ini. Begitu ditegur oleh Allah, keliru nyawanya, dikembalikan lagi ya. Begitu dimandikan berdiri langsung, itu bisa kabur semuanya yang memandikan itu. Malaikat itu tidak pernah keliru, memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, diinstal untuk tidak keliru memang. Kalau keliru bahaya. Ya, kalau keliru bahaya, makanya nggak dikasih nafsu. Ya. Itu malaikat. Nah, oleh orang-orang Syiah dikatakan malaikat itu keliru. Ya. Nah, ini penyimpangan atau bid'ah di dalam akidah. Kemudian ada bid'ah yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij misalnya. Ya, nanti ini banyak. Ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Masya Allah, luar biasa ya. Aliran-aliran pada saat itu luar biasa. Karena apa? Mereka urusannya adalah akidah. Kalau kita perbedaan kita itu ringan. Karena masalah fikih itu memang ringan memang. Ya, kunut itu kan ringan Pak ya. Enggak sampai membatalkan sholat. Sampai walaupun sholat itu pakai kunut juga akan batal sholat. Yang nggak kunut juga batal. Makanya nggak perlu sampai
gegeran terlalu jauh itu tak perlu. Ini apa ini cuma gini aja. Masalah niat, satunya dilafalkan, satu tidak dilafalkan gitu ya. Satunya pakai usolli, satunya tidak pakai usolli. Ya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau ini coba bayangkan ini. Masalah akidah ini. Satunya mentuhankan Ali, satunya menganggap bahwa Ali itu ya sahabat biasa saja. Ini kan bahaya ini ya. Ini khawatir, bahaya. Ini masalah akidah. Nah, kemudian Mu'tazilah misalnya menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk. Itu sampai terkenal itu. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dipaksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk karena tidak mau dipenjara. Karena pada saat itu di pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Mu'tazilah itu dijadikan mazhab negara. Makanya mazhab itu sebenarnya tidak boleh dipakai untuk urusan negara, itu nggak boleh karena bahaya. Karena kalau yang tidak sesuai dengan mazhab negara maka akan disikirkan ya, dan seterusnya. Nah, Mu'tazilah itu pernah dijadikan mazhab negara oleh Bani Abbasiyah sampai 3 generasi. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang terdepan yang tidak setuju dengan mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam ucapan Allah. Kalau ucapan Allah itu berarti bagian daripada Allah, atau maksudnya adalah sifat Allah. Berarti itu bukan makhluk. Tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau makhluk konsekuensinya sama dengan kita. Al-Quran itu berarti sejajar dengan kita. Nggak bisa. Ini Al-Quran itu adalah kalau makhluk nanti bisa jadi tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti bisa dikoreksi. Kalau bisa dikoreksi, siapa yang berhak mengoreksi? Nah ini bahaya di sini. Itu mikirnya Imam Ahmad bin Hanbal sudah sampai ke situ. Ya. Nah, kemudian ada bid'ah-bid'ah yang lainnya dalam urusan akidah. Nah, seorang yang ingin dimasukkan ke dalam surga maka harus dibersihkan itu bid'ah-bid'ah di dalam bab akidah, wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian kenapa musannif ini, pengarang kitab ini, memulainya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 120 tadi dengan menyebutkan sifat daripada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Di sini disebutkan wusifa Ibrahim alaihi salam bi hadhihi sifat allati hiya al-ghayah fi tahqiqit tauhid. Nabi Ibrahim disifati dengan sifat yang demikian itu karena inilah puncak daripada tauhid itu. Jadi puncak pengamalan tauhid itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Kok sampai beliau ini dijadikan teladan umat? Ya, disebutkan ummatan itu pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Di sini disebutkan al-ula, sifat yang pertama, annahu kana ummatan. Sesungguhnya dia itu adalah ummatan. Apa maksud ummatan? Ai qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Qudwah, pemimpin yang bisa dijadikan contoh teladan, imam. Mu'alliman lil khair, pendidik kepada kebaikan. Wa ma dzaka illa litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin alladzina tunalu bihi ma'al imama fid din. Yang kesemuanya itu tidak bisa diperoleh kecuali karena sempurnanya sifat kesabaran, keyakinan ya yang beliau miliki. Bisa dibayangkan beliau hidup ya menyebarkan kalimat tauhid sementara bapaknya sendiri membuat patung berhala. Itu bisa jenengan bayangkan. Jenengan mendakwahkan anti dukun sementara bapaknya sendiri dukun misalnya. Coba gimana itu? Gimana tanggapan masyarakat?
Ya, misalnya di masyarakat Kemantren. Wahai masyarakat Kemantren, sesungguhnya dukun itu bla 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 bla, itu mengajak kesyirikan, itu berbuat dusta dan seterusnya. Apa jawabnya orang Kemantren? Alah, bapakmu dewi dukun. Nah, gitu kan. Coba. Itu kalau nggak sabar gimana itu? Selesai sudah. Ya. Pilihannya cuma dua, selesai dari dakwah, yang kedua bunuh saja bapaknya, jerat, selesai, mati sudah. Dakwah bebas saya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Sabar. Tidak hanya sekedar bapaknya yang menjadi tukang membuat patung, tapi oleh bapaknya Nabi Ibrahim disuruh menjualkan patungnya. Lalu gimana coba? Dengan berdakwah. Bapak Ibu, kalau kita berdoa itu langsung kepada Allah, tidak boleh melalui dupa, nggak boleh membakar kemenyan. Tapi bapaknya sendiri tukang jual kemenyan dan sampaiannya disuruh menjualkan kemenyan. Nah, kira-kira gimana itu? Dengan ustaz, mubalir, ya, tapi bapaknya dukun, suka jual kemenyan atau suka bikin jimat misalnya. Gak boleh jimat itu syirik macam-macam ya. Tapi bapaknya tukang bikin jimat dan sama disuruh jualkan, coba lagi jualkan ke pasar sana. Kira-kira gimana ini? Ini luar biasa ini. Makanya kemudian diberikan sebagai hujah di sini kalau ingin tauhid yang murni semurni-murni, contoh Nabi Ibrahim. Luar biasa. Bahkan Azar sendiri itu mengakui buatan patung buatan Nabi Ibrahim dengan buatan Lut, ponakan, ya. Nabi Ibrahim dengan Lut itu diasuh oleh Azar. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Lut itu anaknya Azar sebenarnya. Harusnya yang mewarisi pembuatan patung itu yang terbaik itu adalah Lut, tapi ternyata Nabi Ibrahim yang lebih bagus membuatnya. Oleh Azar karena dia yang lebih bagus, Nabi Ibrahim yang disuruh untuk bikin patungnya. Kamu coba bikin wajahnya ya, nanti selanjutnya saya yang bikin. Padahal di sisi lain Nabi Ibrahim harus menyampaikan tauhid. Wah, itu luar biasa. Ini nggak bisa bayangkan itu. Kalau misalnya saya suruh ngajar tauhid kayak gini, ya. Kemudian harus memerangi yang namanya kesyirikan. Ternyata bapak saya sendiri pelaku kesyirikan misalnya. Orang jamak sudah tahu. Nah, itu nggak akan mungkin bisa didengar. Sama dengan kita menyampaikan, ayo jamaah, semua para wanita yang harus berjilbab dan sebagainya. Ternyata istri saya nggak jilbaban misalnya. Ayo gimana? Kira-kira ucapan saya mandi atau tidak ini? Nah, ini luar biasa. Makanya sampai kemudian di sini disebutkan ya bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjadi ummatan. Nanti disebutkan di sini, Pak. Kenapa kok bisa sampai seperti itu Nabi Ibrahim itu? Ya, sampai menentang penguasanya sendirian. Kalau Nabi Musa masih dengan siapa? Nabi Harun. Nabi Ibrahim sendirian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia justru menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat itu yang ada di kerajaannya. Luar biasa itu, ya, luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu, bonek lah pokoknya. Tapi bukan bonek, karena dia ada keimanan di dalamnya. Pokoknya tapi nekat gitu. Dakwahnya itu nekat. Yang dihadapi raja, ya. Kemudian rajanya, kekuasaannya pada saat itu sedang gilang gemilangnya, kekuasaannya itu sedang menuju zaman keemasan gitulah, ya. Kekuasaannya sangat luar biasa, sampai dirinya sendiri mengaku menjadi Tuhan, dan itu harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim sendirian. Dia menghadapi bapaknya, dia menghadapi kaumnya, dia menghadapi rajanya, dan yang dilakukan sungguh kontroversial karena harus membabat semua berhala, disisakan cuma satu saja. Wow, itu luar biasa. Saya katakan ini pemuda yang sangat luar biasa. Makanya pantas kalau kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi qudwah, uswatun hasanah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu menjadi uswatun hasanah itu cuma Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Karena luar biasa. Kemudian di sini disebutkan qanitan, ya. Qanitan lillah, patuh kepada Allah. Qanitan qala
Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-qunut dawamut ta'ah. Yang dimaksud qunut itu adalah senantiasa dalam ketaatan. Ini nanti yang dipakai atau yang diambil, pendapat ini yang diambil oleh Muhammadiyah. Kenapa di Muhammadiyah nggak ada qunut? Itu karena ini, ya. Kenapa di Muhammadiyah nggak ada qunut? Wal musalli idza atala qiyamuhu. Nah, ini coba bisa dicerna perkataan Ibnu Taimiyah. Au qawma sujudu fa huwa qanitun. Seorang yang sholat apabila dia memanjangkan sholatnya, memanjangkan atau memperlama berdirinya, atau rukuknya atau sujudnya, artinya sholatnya itu nggak keburu-buru, fa huwa qanit, maka orang itulah kunut. Jadi kenapa Muhammadiyah nggak kunut angkat tangan ketika habis subuh? Karena menurut Muhammadiyah kunut itu punya banyak arti. Salah satunya, jadi kalau Rasulullah itu berkunut subuh, itu bukan berarti Rasulullah mengangkat tangannya. Bisa jadi yang dimaksud kunut di situ karena Rasulullah memperpanjang bacaan sholatnya. Karena menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kunut itu tidak harus mengangkat tangan atau tidak harus membaca doa kunut. Karena kunut bisa bermakna senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, atau yang dimaksud di sini orang yang sholat yang tidak terburu-buru, yang khusyuk, itu adalah orang yang kunut. Jadi kunut tidak harus membaca doa kunut. Makanya di Muhammadiyah tidak ada doa kunut. Apalagi dikuatkan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, yang kunut itu memang tidak ada, atau Imam Hanafi yang mengingkari betul terhadap kunut. Ya, nah, tapi Imam Syafi'i berpendapat kunut ada karena Rasulullah pernah mengajarkan kepada Hasan dan Husain tentang doa kunut. Ya, situ perbedaan pendapat, ya, tidak masalah. Tapi kalau jenengan ingin tahu alasan kenapa Muhammadiyah tidak menggunakan kunut, ini jawabannya. Karena menurut Muhammadiyah kunut itu tidak harus ngangkat tangan, tetapi orang yang khusyuk sholatnya itu juga disebut kunut. Makanya kalau di sini disebutkan Inna Ibrahim kana umatan qanitan, kunut dulu ya. Qanitan lillah, apakah Nabi Ibrahim pada saat itu sholatnya juga sambil kunut gini? Enggak juga. Ya, dimaksud di sini qanita itu apa? Orang yang taat kepada Allah. Nanti banyak di dalam Al-Qur'an itu banyak, ya. Wanita yang qanita. Jadi kalau ada namanya qanita, ya itu ya qanita, itu ya kunut itu, Pak. Artinya apa? Orang yang taat. Maka kalau orang itu melakukan ketaatan sholat dengan khusyuk, itu sudah disebut orang yang sedang kunut, gitu loh. Ya. Tapi kalau orang itu memahami kunut itu hanya sebatas doa, ya nggak apa-apa. Ya berarti harus membaca doa kunut di akhir. Makanya di Muhammadiyah kenapa Ramadan juga tidak ada kunut? Ya itu tadi, karena kunutnya itu pemahamannya bukan sekedar doa, gitu loh. Ya, ini perlu kita pahami bersama supaya tidak terjadi miskomunikasi sehingga kemudian terjadilah perpecahan di antara umat. Karena definisinya berbeda ya wajar, ya, tetapi itu masih dalam ranah furu'iyah, fikriyah, ya, bukan akidah. Kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Apakah yang lebih baik itu orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, ataukah orang-orang yang qanitun, yang berdiri ana al-lail sepanjang malam? Mereka sajidan, sujud, qa'iman, berdiri. Nah, yang maksud kunut di sini apa? Orang yang melaksanakan sholat. Berarti kunut tidak harus membaca doa. Itu loh yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nanti bisa dibuka itu di kitab HPT ada ya. Kenapa alasannya bukan di kitab HPT, di tanya jawab agama TJA, ya. Itu dijelaskan kenapa Muhammadiyah enggak kunut, itu alasannya. Karena kunut bagi Muhammadiyah itu tidak hanya sekedar baca doa. Kunut, pemahamannya kunut itu banyak pengertiannya. Salah satunya adalah kunut itu apabila orang itu melaksanakan sholat dengan khusyuk, itu sudah namanya kunut. Jadi kalau Rasulullah melaksanakan kunut bukan berarti Rasulullah mengangkat tangannya, karena Rasulullah sholatnya khusyuk bisa juga disebut kunut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-thalitsah yang ketiga,
Nabi Ibrahim diberikan sifat tadi, yang pertama adalah ummatan, yang kedua qonitan ya. Yang ketiga sifatnya adalah hanifan. Annahu kana hanifan. Qultu qala al-'alama Ibnu Qayyim, yang dimaksud hanifan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-hanif al-muqbil 'ala Allah. Ya. Artinya menghadapkan keseluruhan dirinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, al-mu'rid an kulli ma siwa, dan berpaling dari segala sesuatu yang berbau kesyirikan dan selain dirinya. Maksudnya seperti itu. Jadi hanifan, Nabi Ibrahim itu disebut orang yang hanif karena Nabi Ibrahim itu yang seluruhnya ini dihadapkan kepada Allah dan dia mengingkari kesyirikan. Nah, itu yang menjadi Nabi Ibrahim berbeda dengan yang lainnya. Kemudian sifat yang keempat, ar-rabi'ah, annahu ma kana minal musyrikin, bahwasanya dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik, ai ikhlasu wa kamalu syirku, yaitu maksudnya adalah keikhlasannya dan kesempurnaan kejujurannya dan jauhnya dari kesyirikan. Jadi Nabi Ibrahim di sini ya disebut sebagai orang yang menjadi role model, menjadi suri teladan terkait dengan pengamalan tauhid yang benar itu karena Nabi Ibrahim punya 4 sifatnya. Yang pertama, beliau menjadi qudwah, menjadi ummatan, pemimpin yang dapat diteladani. Yang kedua, karena beliau adalah qanitan, orang yang sangat taat kepada Allah, dawamu ta'at, senantiasa taat. Yang ketiga adalah hanifan, karena beliau itu semuanya itu hanya untuk Allah saja, dan dia mengingkari kesyirikan. Walaupun dia ada di tengah-tengah perbuatan syirik, tapi beliau tetap mengingkari kesyirikan itu. Kita juga gitu. Kalau kita di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kesyirikan, tetap kita harus mengingkarinya, tidak boleh menyetujui. Ini demi adat, demi ya kebersamaan bersama. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Nah, nggak apa-apa ini bahaya. Kalau itu perbuatan syirik. Kalau syiriknya syirik, tolak aja nggak apa-apa. Mohon maaf, bagi saya ini tidak boleh. Menurut agama saya nggak boleh. Ya. Kalau Anda silakan kerjakan, silakan nggak apa-apa. Tapi bagi saya nggak mau. Jangan, ya sudah nggak apa-apa demi kebersamaan saya ikut juga. Loh, itu juga itu kesyirikan. Itu nggak bisa. Kayak Nabi Ibrahim kayak gini. Nabi Ibrahim enggak tolak. Ya. Tapi kita dengarkan dulu azan. Monggo kalau misalnya nanti ada dibuka diskusi. Oke.